Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sahabat semua hari ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman dan sahabat semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, serta dimurahkan rezekinya dan juga dimudahkan di setiap urusannya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman dan sahabat semua, jika di video kita sebelumnya kita membahas tentang penyebab serta solusi terjadinya kematian pada DOE atau anak entok kita di musim kemarau. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan jelaskan tentang penyebab serta solusinya terjadinya kematian pada anak-anak entok di musim penghujan. Nah, mengingat bahwa video ini menurut saya sangat penting untuk kita pahami, untuk kita tahu, apalagi pemula ya teman-teman, mengingat bahwa musim hujan ini adalah musim yang sangat ditakuti sebetulnya oleh setiap peternak. Kenapa? Karena di musim penghujan mudah sekali penyakit masuk ke kandang entok kita, menyerang entok-entok kita. Nah, apalagi yang kita rawat adalah DOE ataupun anakan entok kita. Nah, di usia DOE seperti ini adalah usia-usia yang sangat rentan sekali teman-teman. Sehingga ketika kita tidak paham, ya, begitu masuk musim penghujan kita tidak bisa mengantisipasinya, maka besar kemungkinan anakan-anakan entok kita akan bertumbangan satu persatu secara perlahan. Ini sungguh merugikan kita teman-teman dan sobat semua. Nah, untuk itu di video kali ini kita akan membahas fokus dan khusus untuk musim penghujan. Jadi apa sih penyebab terjadinya kematian pada DOE entok kita, ya, khusus di musim penghujan? Karena kemarin baru saja saya membaca salah satu dari komentar sahabat kita, yaitu yang menanyakan tentang apa penyebab terjadinya kematian serta solusinya, ya, anak-anak entok kemudian menjadi bertumbangan secara bertahap. Nah, maka dari itu pada hari ini langsung saya review videonya supaya nanti sahabat kita yang bertanya maupun bagi teman-teman yang memang membutuhkan ilmu ini akan termanfaati oleh video yang saya review ini teman-teman dan sahabat semua. Jadi teman-teman dan sahabat semua, untuk teman-teman pahami terlebih dahulu bahwa beberapa penyebab atau poin-poin yang menyebabkan terjadinya kematian pada anakan ataupun DOE entok kita sudah kita jelaskan di video kita sebelumnya. Ada 3 poin, ya. Nah, poin yang keempat ini adalah poin yang paling sensitif di musim penghujan, ya teman-teman. Nah, kemarin saya sudah jelaskan, ya, bahwa ada beberapa hal yang perlu kita pahami, yang perlu kita terapkan meskipun di musim kemarau, tetapi ketika ketiga hal yang sangat penting ini tidak dilakukan, maka akibatnya akan fatal. Anak-anak entok kita pasti akan bertumbangan satu persatu. Di antaranya adalah pemberian pakan yang disiplin, pemberian minum yang disiplin, kemudian tempat ataupun kandang pembesaran itu sendiri harus ideal, harus sesuai dengan populasi yang ada. Jangan sampai nanti jumlah populasi yang ada itu lebih banyak daripada ukuran kandang pembesaran kita, ya. Sehingga karena jumlahnya yang lebih banyak tidak sesuai dengan luasnya kandang entok pembesaran kita, sehingga nanti mengakibatkan kematian, ya, pada anakan entok kita karena umpel-umpelan. Jadi sudah saya jelaskan di video kemarin, ya. Nah, berhubung kita membahas tentang ini teman-teman dan sahabat semua, tentang penyebab terjadinya kematian pada anakan entok tetapi di musim penghujan, kali ini akan saya kasih 1 poin lagi teman-teman, buat teman-teman yang memang membutuhkan ilmu ini, ya. 1 poin itu sangat menentukan sekali. Apa itu kira-kira? Poin ini adalah perlunya kehangatan pada anak-anak entok kita secara maksimal. Seperti kita tahu bersama teman-teman dan sahabat semua, bahwa ketika entok menetas seperti ini, ya, maka di usia 3 hari setelah menetas kita akan pisahkan. Kita akan masukkan ke dalam kandang pembesaran seperti ini, ya. Kita akan masukkan dan kemudian indukannya kita pisah. Indukannya tidak boleh masuk ke kandang pembesaran,
Ya, tujuannya nanti supaya indukannya cepat kawin lagi sehingga bisa cepat bertelur lagi. Itu tujuannya. Otomatis teman-teman dan sahabat semua, setelah kita pisahkan dari indukannya, anak entok ini tidak ada yang menghangati. Ya, jadi mereka sangat butuh kehangatan. Yang mana biasanya kita memberikan penerangan yang berbentuk lampu. Jadi kita harus berikan lampu di kandang entok pembesaran sebagai pengganti dari peran indukan, ya teman-teman. Nah, tetapi ada juga sebagian peternak yang memang mau hemat, ya. Jadi karena mau hemat, ya, tidak mau bayar listrik mahal-mahal, sehingga di kandang pembesaran ini kemudian tidak dikasihnya lampu. Padahal itu penting, ya. Padahal itu penting, tapi kenapa tak dikasih? Sementara teman kita ini atau pemula kebanyakan kalau tidak dipasang lampu tidak ada solusi yang lebih yang lebih praktis. Maka dari itu kali ini saya kasih solusi yang praktis sebagai pengganti lampu supaya DOE entok kita tetap sehat meskipun di musim penghujan walaupun tanpa lampu. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan kain atau kain baliho ataupun karung dan lain sebagainya, yang intinya nanti kain tersebut kita akan tutupkan ke setiap sisi daripada kandang entok pembesaran kita. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menghalangi atau menahan angin yang masuk ke dalam kandang. Ya, karena biasanya kalau musim hujan itu suhunya sangat dingin luar biasa, bahkan sampai menusuk ke tulang-tulang. Kita saja sangat merasa kedinginan, apalagi entok. Ya, entok baru menetas pula, ya. Nah, ini tentunya kita harus perhatikan teman-teman. Jangan sampai nanti kita ceroboh. Sepele tapi fatal akibatnya teman-teman, ya. Boleh kita irit tidak menggunakan lampu, tetapi silahkan terapkan teori dari saya ini yang benar-benar sudah teruji di kandang entok saya. Dan alhamdulillah hasilnya oke. Hasilnya 80-90% bagus teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman dan sahabat semua tentunya yang memang memerlukan video ini, ya, mudah-mudahan nanti akan kemudian bisa berpikir secara logis, ya, apakah yang saya sampaikan ini betul-betul bisa bermanfaat atau tidak. Silahkan diterapkan dulu di peternakan teman-teman. Jadi sebelum komentar atau sebelum mengkritik silahkan coba dulu. Nah, setelah dicoba ternyata hasilnya minus, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, boleh teman-teman kemudian berkunjung lagi kepada saya melalui video yang akan selalu saya review buat teman-teman, ya. Silahkan kritik saya dan kemudian gunakan kritik yang membangun. Saya suka sekali dikritik, sebatas kritik itu adalah kritik yang positif dengan menggunakan akal sehat, bahasa yang santun dan tidak kasar, ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman dan sahabat semua, kesimpulan daripada video ini untuk penyebab dan solusi, ya, kenapa kemudian DOE entok kita bertumbangan di musim penghujan, penyebabnya kita sudah paham, ya teman-teman. Jadi selain mungkin kita tidak disiplin dalam pemberian pakan, tidak disiplin dalam pemberian minum, kemudian luas kandang pembesaran yang tidak sesuai dengan populasi, dan kemudian yang ketiga yang paling sensitif adalah kehangatan yang entok butuhkan itu tidak kita penuhi, alias anak-anak entok ini selalu merasa kedinginan di malam hari, apalagi di musim penghujan. Untuk itu kita sudah kasih solusinya, yaitu dengan cara setidaknya kita memberikan lampu, ya, penerangan sebagai double fungsi, selain penerangan dan juga bisa untuk penghangat mereka. Dan saya juga sudah kasih solusi juga, ya, seandainya memang teman-teman tidak mau bayar listrik karena mungkin mahal, mau hemat, silahkan gunakan dan terapkan teori saya.